Assalamualaikum. Hai sahabat Al, jumpa lagi di Dua Al. Di awal tahun ini, Dua Al sudah berada di depan Museum Bahari. Dua Al akan mereview semua yang ada di sini. Dan jangan lupa dukungannya untuk channel Dua Al 7. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Yuk kita saksikan. Di sini ada loh bioskopnya. Seru deh pokoknya, kalian harus datang ke Museum Bahari ini. Ayo kita cari harta karun kek. Sahabat Al, sekarang Dua Al sudah berada di dalam Museum Bahari. Kita akan ditemani oleh pemandu yang akan memandu kita di Museum Bahari ini. Yuk. Halo Kak. Halo, Nama Kakak siapa? nama aku Aisyah. Kamu bisa panggil aku Ica. Iya Kak Ica. Dua Al mau nanya nih dan mau nge-review di sini. Kenapa ya museum ini dinamakan Museum Bahari? Nah, jadi alasan kenapa museum ini namanya Museum Bahari, jadi karena dari letak atau posisi dari museum ini sendiri itu dekat dengan laut. Nah, terus juga koleksi-koleksi yang ada di museum ini tuh berhubungan dengan dunia kelautan atau kebaharian. Makanya namanya itu Museum Bahari. Iya Kak Ica. Dua Al mau lihat-lihat di sini nih. Di sini ada apa aja ya Kak? Kalau di sini sih banyak ya koleksinya. Nanti aku temenin, mau lewat ke sini dulu. Ya. Ini ke ruang awal pelayaran Nusantara. Ya. Iya Kak Ica. Ini ada lukisan apa ya? Ini namanya lukisan La Ville de Batavia. Ini adalah lukisan atau peta yang menggambarkan suasana kota Batavia atau kota Jakarta di zaman 1800-an. Nah, di sini ini adalah letak Museum Bahari yang dulunya adalah gudang rempah-rempah yang digunakan untuk menyimpan rempah-rempah yang didatangkan dari seluruh daerah. Ya. Kemudian nanti akan didistribusikan atau dijual ke luar negeri. Tuh, terus di sini ada di sekitaran sini, ini tuh pelataran Kota Tua. Ini ada Gereja Ayam yang sekarang itu jadi Museum Wayang. Iya Kak Ica. Kenapa ya rempah-rempahnya mau dijual ke luar negeri? Nah, jadi kan orang Eropa itu tinggal bisa dibilang yang punya suhunya itu agak dingin ya. Iya. Nah, terus di Indonesia itu kita punya banyak banget rempah-rempah yang dimana kalau di Eropa itu tuh mahal banget dan itu setara dengan harga emas. Nah, orang-orang dari Eropa kayak Belanda, Portugis itu tuh datang ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah. Nah, makanya semua rempah yang ada di Indonesia itu didistribusikan atau transit kapalnya itu ke gudang rempah-rempah ini, baru nantinya kan dioper ke luar negeri. Iya. Oke Alifah, nih boleh kita lihat ke koleksi yang ini. Ya. Ini kapal apa ya Kak Ica? Jadi ini adalah miniatur perahu pinisi yang dibuat oleh suku Bugis. Nah, jadi suku Bugis itu membuat kapal besar untuk berlayar. Jadi di sini bisa dilihat ini ada 7 layar dan juga 2 tiang besar. Nah, kalau misalkan orang Bugis atau suku Bugis itu kan mayoritas Islam. Jadi mereka memaknai 2 tiang dan 7 layarnya ini sebagai 2 kalimat syahadat dan juga 7 ayat di dalam surat Al-Fatihah atau surat pembuka. Tapi kalau misal secara umum ini dimaknai sebagai 2 sosok orang tua, ayah dan ibu, dan juga 7 layar ini adalah 7 samudra, 7 lapis langit, dan 7 lapis bumi. Oh iya Kak Ica. Ini meriam apa ya? Ini namanya meriam kecil atau dalam bahasa Melayu itu namanya lela. Kamu tahu karakter game Mobile Legends yang namanya Layla? Yang bawa senjatanya itu meriam. Nah, iya itu namanya mirip sekali dengan meriam kecil ini. Jadi meriam ini dibuat oleh orang-orang Belanda untuk sebagai senjata di kapal laut. Jadi kalau misal mereka berlayar itu kan di kapal laut suka ada meriam-meriam
untuk mengusir bajak laut. Nah, jadi mereka menggunakan meriam kecil. Terus di sini ini ada motif yang berbeda. Jadi kalau yang ada corak batik ini buatan Indonesia. Itu ada di sekitar Pulau Sumatera. Ya. Dan kalau yang ada cap VOC-nya nih, ini dibuat oleh orang Belanda dan huruf-hurufnya ini adalah kota dari pembuatan meriam ini. Kalau H ini untuk kota Hoek, terus ini Z untuk kota Zeeland. Lalu yang di sini ini ada huruf A untuk kota Amsterdam di Belanda. Alifa, ada pertanyaan? Itu apa ya, Kak Ica? Ini? Apa yang ini? Yang ini. Ini bel. Bel yang ada di kapal. Belnya untuk apa ya, Kak? Biasanya kalau bel di kapal itu untuk menandakan pergantian shift. Pergantian shift awak kapal. Kak, kenapa ini meriamnya beda sendiri ya, Kak, daripada meriam-meriam yang lain? Nah, ini cuma ada di bedanya di bagian rodanya ini aja. Kalau misalkan meriam yang kecil itu kan dia untuk ditaruh di atas kapal ya. Nah, tapi kalau yang ini nih bisa untuk dipindah-pindahin tempat. Kalau misalkan biasanya kalau yang meriam kecil ini tuh cuman ada di taruh di satu tempat, udah di posisi itu aja. Kalau ini. Nah, Liva, sekarang kita mau lihat nih koleksi kemudi asli dari kapal pinisi yang tadi udah aku jelasin. Nah, jadi fun fact-nya, kapal pinisi itu pernah berlayar sampai ke Kanada. Wow. Tahun 1986. Nah, ini peta untuk pelayarannya. Pelayaran kapal dari kapal pinisi. Nah, tapi kapal pinisi di tahun 2002 itu dia tenggelam di perairan Kepulauan Seribu karena Oh iya, menabrak Kak karang. Ica. Ya. Kenapa ya kapalnya bisa tenggelam? Itu kapalnya tenggelam karena dia menabrak karang. Jadi di Kepulauan Seribu kan airnya sangat tenang. Nah, itu tanpa diketahui ternyata itu ada karang yang sangat besar dan kapalnya itu menabrak. Jadi lambung kapalnya bocor, terus tenggelam. Nah, yang cuma bisa diselamatkan dari bagian kapal pinisi itu ada kemudi kapalnya, terus ada kemudi guling sama baling-baling kapal. Apakah Liva ada yang mau ditanyain lagi? Ada. Oh iya, Kak Ica. Bagaimana orang-orang yang di dalam kapal itu ya, Kak? Orang-orang yang di kapal itu semuanya selamat karena mereka naik sekoci atau kapal kecil untuk menyelamatkan diri. Itu ada totalnya 17 orang di kapal itu. Kak Ica, Ya. semua orang itu naik sakoci kemana, Kak? Mereka diselamatkan. Jadi kan kapal itu mau ke Kepulauan Seribu untuk mengantar anak-anak SMA waktu itu. Nah, tapi ketika kapalnya itu bocor dan ya mau nyaris tenggelam, mereka semua naik sekoci, diselamatkan, lalu lanjut perjalanan ke Kepulauan Seribu. Nah, di sini kita ke ruangan sebelah yuk. Iya. Nah, Liva, kita di sini akan memasuki ruang awal pelayaran Nusantara, tapi ini ruangan keduanya. Nah, di sini sama kayak ruangan yang sebelumnya, ini juga banyak miniatur kapal. Nah, terus di sini juga ada kapal, contoh-contoh dari kapal asli. Kak Ica, ini kapal apa ya? Nah, ini adalah salah satu koleksi yang namanya itu adalah perahu Alutpasa. Asalnya itu dari Kalimantan. Nah, ini kita bisa lihat, ini coraknya itu mirip sama senjata pelawang. Nah, jadi perahu Alutpasa ini bisa dinaiki hingga kurang lebihnya itu 8 orang. Tapi nggak bisa dinaikin di sini ya, soalnya ini bukan di laut. Karena kalau misal nanti kita naik ke sini, padahal ini bukan di perairan, itu nanti kapalnya bisa patah karena berbeda tekanan. Kak, ini kapal apa ya, Kak? Ini namanya miniatur Jenggolan Madura atau miniatur perahu Jenggolan Madura, asal dari Madura. Nah, jadi perahu ini atau kapal ini dipakai untuk transportasi. Kayak misal mau pergi ke pulau mana itu bisa pakai perahu ini. Karena perahunya itu sangat besar, sangat luas. Bahkan bisa menampung hingga 200 sapi. Gitu. Jadi sangat besar itu kapalnya. Terus juga kita kalau misalkan ada yang mau pergi pelayaran jauh, itu kita bisa tinggal di dalam kapal Jenggolan Madura ini.
Oh iya Kak, ini kapal apa lagi ya Kak? Kok panjang sekali sih Kak? Ini namanya perahu ketinting, asalnya dari Kalimantan. Jadi kalau misal perahu ketinting, dia ini digunakan untuk berdagang. Kamu tahu pasar apung? Tahu? Iya, itu biasanya menggunakan perahu ketinting ini. Jadi emang desain dari perahu ketinting ini untuk bagian bawahnya dia lebih datar. Kan kalau misal bisa kita lihat itu perahu-perahu yang lain itu biasanya ujungnya tuh lebih lancip. Iya. Tapi kalau perahu ketinting itu bawahnya dia lebih datar karena memang digunakan untuk mengapung. Jadi misal ada orang mau belanja atau mau berjualan, itu nanti dia bakal dagangannya ditaruh di sini semua. Nah, Liva, di sini kita mau lihat lagi nih yang terakhir, perahu Padewakang atau nenek moyangnya kapal pinisi yang tadi kita lihat itu, yang punya 7 layar. Ya. Nah, ini berbeda dengan perahu pinisi Nusantara. Jadi perahu Padewakang ini punya 2 layar yang terbuat dari kulit kayu pohon beri. Jadi satu pohon beri, kulit kayunya itu digunakan sebagai layar. Dia juga cuma punya 2 tiang. Terus kalau untuk badannya ini dia terbuat dari kayu jati. Oh iya Kak Ica. Ya. Itu kok di dalam kapalnya ada rumah ya Kak? Nah ini kalau misalkan orang-orang berlayar itu mereka bisa beristirahat di sini. Nah perahu Padewakang ini juga pernah berlayar sampai ke Australia untuk mencari teripang. Jadi ini dibuat juga sama orang dari suku Bugis. Jadi orang suku Bugis atau suku Bugis ini berlayar ke Australia untuk mencari teripang. Nah lalu ketika di Australia ada suku aborigin, suku asli dari Australia. Mereka itu seperti barter atau bertukar ilmu. Jadi suku aborigin ini memberikan teripang kepada suku Bugis dan suku Bugis ini mengajakkan suku aborigin untuk membuat kapal. Gitu. Nah, Liva, di sini kita memasuki ruangan kapal asli. Jadi isinya ini semuanya itu kapal asli, bukan miniatur, bukan replika juga. Nah, di sini kita nanti mau lihat masterpiece-nya dari Museum Bahari. Namanya itu kapal Cadik Papua. Nah, ini dia kapal Cadik Papua atau perahu Cadik Papua. Oh iya Kak Ica. Ya. Kapal Cadik Papua ini dibuat dari Papua ya Kak? Iya, ini asalnya dari Papua. Dibuatnya dari pohon seiba, dari kayu pohon seiba. Perahu ini tuh muat hingga 30 orang, 20 hingga 30 orang. Dan perahu Cadik Papua yang ada di Museum Bahari ini dibuat tahun 95 untuk memperingati ulang tahun Jakarta yang ke-50. Nah, terus Alifa, yang unik dari perahu Cadik Papua ini dia hanya punya 1 cadik atau 1 sayap. Nah, yang ini. Jadi gunanya cadik atau sayap perahu itu adalah untuk menyeimbangkan kapal. Jadi kan biasanya kalau untuk seimbang itu mereka punya 2 ya. Tapi karena ini berasal dari Papua atau berasal dari timur Indonesia yang lautnya itu ombaknya sangat besar, gelombangnya sangat besar, jadi dibuatnya itu hanya 1. Kamu tahu alasannya? Enggak. Jadi dibuat cuma 1 karena untuk menyeimbangkan. Jadi kalau misalkan dia punya 2 nih, kanan dan kiri, itu nanti dia bisa terbalik ke belakang. Makanya hanya dibuat 1. Jadi supaya lebih seimbang gitu. Nah, Liva, jadi gudang rempah atau Museum Bahari ini dulunya tuh dibangun secara bertahap. Dimulai dari gedung A, terus gedung C, baru kemudian gedung B yang ada di depan kita. Dan terus tulisan Anno ini itu dalam bahasa Latin artinya tahun. Jadi menunjuk atau merujuk kepada tahun dibangunnya gedung ini. Jadi gedung C ini dibangunnya tahun 1773. Terus kalau misalkan gedung B itu tahun 1774. Dan kalau gedung A itu dia di tahun 1719. Iya. Nah, Alifa, jadi di Museum Bahari ini kita ada ruang audiovisual atau namanya itu Bioskop Museum Laksamana Malahayati. Nah, itu ruangannya ada di situ. Nah, kita memasuki bioskop atau bioseumnya Museum Bahari. Kamu boleh duduk di sini.
Iya sahabat Alus, aku sedang menikmati visual di Museum Bahari ini. Di sini ada loh bioskopnya. Seru deh pokoknya, kalian harus datang ke Museum Bahari ini. Ayo kita cari harta karun kek. Sunda Kelapa itu nama daerah yang berhasil direbut oleh Fatahillah dan kemudian diganti namanya jadi Jayakarta. Lama-lama jadi Jakarta. Wah, kita sudah ada di Batavia. Wah, Batavia. Aduh, mau kemana? Saya Apa kek? siapa itu? Sini Arum. Gudang yang di kiri itu untuk mengumpulkan rempah-rempah dan Gimana sahabat Al? Seru gak? Oh iya, buat sahabat Al, kalau yang mau lihat langsung bisa datang langsung ke Museum Bahari. Lanjut. Nah, gimana Alifa filmnya? Seru gak? Seru. Seru banget kan? Alifa, sekarang kita udah berada di salah satu bagian dari Museum Bahari juga. Ini namanya Menara Syah Bandar. Wah, boleh yuk kita naik ke atas. Nah Alifa, jadi Menara Syah Bandar ini dulunya itu adalah menara atau gedung yang dipakai untuk mengawasi kapal-kapal laut yang datang ke kota Batavia. Jadi kan kalau tadi udah aku jelasin ya, kalau misalkan Museum Bahari itu gudang rempah-rempah. Jadi banyak kapal laut dari banyak negara itu singgah ke pelabuhan di Sunda Kelapa. Nah, jadi gunanya Menara Syah Bandar ini adalah untuk mengawasi kapal-kapal laut tersebut yang datang. Nah, Alifa, jadi di samping Menara Syah Bandar ini tuh ada Gedung Tera. Jadi pas dulunya Gedung Tera ini juga berfungsi sebagai pemancar sinyal gitu. Nah, terus di Gedung Tera ini juga kita ada prasasti garis titik nol atau titik nol Batavia. Ayo kita masuk ke dalam. Nah, jadi ini prasasti titik nol yang dibawa atau dibuat sama pedagang Cina yang saat itu datang ke kota Batavia. Nah, jadi dibuatnya prasasti ini untuk menandakan kalau misalkan titik 0 km Batavia itu adanya di sekitar dari Museum Bahari gitu. Nah, jadi prasastinya itu cuma ada di sini aja karena memang digunakan atau memang dibuat untuk menandakan titik nol dari kota Batavia. Ya. Mungkin habis ini kita boleh lanjut ke Gedung Syah Bandar, ke Menara Syah Bandar. Nah, nanti di situ kita bisa ngeliat nih pemandangan dari kota Batavia. Nah, yang nanti itu kita bisa ngeliat ke arah laut, ke arah pelabuhan Sunda Kelapa. Nah, sekarang kita menuju nih ke Menara Syah Bandar. Nanti kita bisa melihat pemandangan di sekitar dari pelabuhan Sunda Kelapa. Nah, ini hati-hati ya, soalnya gedungnya ini udah mulai miring. Iya. Nah, jadi sekarang kita udah ada nih di puncak dari Menara Syah Bandar. Nah, Menara Syah Bandar ini tingginya itu sekitar 12 meter. Nah, di sini kita bisa melihat pemandangan sekitaran dari pelabuhan. Nah, itu pelabuhan Sunda Kelapa tuh. Yang pas zaman atau ketika kolonial Belanda itu dipakai sebagai jalur untuk masuknya kapal laut menuju ke gudang rempah sini, ke Museum Bahari. Gimana sahabat Al? Seru kan jalan-jalan ke Museum Baharinya? Sahabat Al, jangan lupa ya ajak keluarga kalian datang ke Museum Bahari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Jalan-jalan asik, jalan-jalan ke Museum Sejarah. Kenali sejarahmu, cintai bangsamu. Assalamualaikum, dah.